Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi mau unboxing. Nah, kemarin saya tuh habis kedatangan paket dari Miku. Jadi ini tuh Miku Most Aesthetic 4-in-1 Blender low watt ya pastinya. Tersedia 3 warna, ada Milky White, ada Iris Lilac, dan juga ada Sakura Pink. Kalau saya di sini pilihnya itu warna putih ataupun Milky White. Untuk pengemasannya ini beneran aman banget karena di bagian luarnya itu dialasin lagi pakai bubble wrap. Nah, ini juga udah double dus. Jadi dus yang pertama ini warnanya itu coklat. Nah, nanti dus yang kedua ini warnanya itu cakep banget ya. Pastinya itu garansi ganti baru, garansi resmi 1 tahun untuk mesinnya, BPA free, dan juga sangat cocok untuk hadiah pernikahan. Jadi untuk blendernya ini kan 4-in-1 ya, multifungsi dan juga hemat biaya. Satu mesin bisa buat blender, mesin es krim serut, plus penggiling, plus mesin penggiling daging juga. Dilengkapi dengan mata pisau khusus es serut, membuat jus es serut dengan tekstur halus secara mudah. Nah, pastinya itu antibakterial dan odorless. Udah baby food grade, penggunaan bahan treatan kelas botol bayi yang diimpor dari Amerika Serikat untuk membuat gelas jus dan wadah gerinda. Bebas dari zat berbahaya seperti BPA untuk memastikan bahwa penanganan makanan dan proses penanganan serta keamanan lingkungan. Untuk desainnya ini mah beneran estetik banget. Untuk keamanan listriknya ini udah kelas Eropa. Untuk dayanya itu rendah banget ya, 300 low watt. Nah, untuk kapasitasnya 1,5 liter juice cup plus 450 ml wadah chopper plus 200 ml grinding cup. Jadi untuk blender dari Miku tuh serbaguna banget ya, untuk suaranya itu rendah dan pastinya itu sudah anti panas. Nah, buat teman-teman semua yang pengen sama juga, untuk linknya ada di description box yang paling atas. Oke, lanjut. Nah, ini di bagian bawahnya juga udah ada karetnya, jadi untuk mesinnya itu nggak bakal goyang-goyang kalau lagi digunakan. Nah, untuk blendernya bakal saya taruh aja di kabinet yang baru di bagian atas, soalnya masih ada space dikit. Nah, di bagian sini nih teman-teman juga bisa lihat aja ya sendiri. BTW ini kan agak tinggi, jadi saya tuh pakai kursi biar bisa nyampe ke atas. Insya Allah walaupun ditaruh di atas kayak gini aman ya, soalnya kan di bagian atas tuh nggak bakal kena sama anak-anak. Lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau nyoba bikin martabak telur, pakainya itu bumbu Indofood yang kemarin saya beli. Nah, untuk bumbu Indofoodnya saya pakai yang rasa kare terlebih dahulu, jadi nanti bakal saya cobain lagi pakai yang gulai, soalnya kan saya punya dua-duanya. Kalau menurut saya pribadi jujur rasanya udah enak, cuman emang kurang seenak yang ada di luar-luar sana, yang ada di amang-amang martabak. Nah, untuk resepnya di sini saya tuh pakai 2 butir telur aja. Ini pakai telur ayam. Kalau misalkan teman-teman semua kok punya telur bebek, yaudah dipakai aja untuk telur bebeknya. Nah, untuk masak-masak kali ini saya dibantuin sama kakak Alia. Untuk sosisnya saya pakai 1 aja, terus saya irisin kecil-kecil, nggak mau banyak-banyak, takutnya nanti malah nggak habis. Soalnya kan ini buat cemilan saya, kakak Alia, dan juga adik Moren. Lanjut, untuk daun bawangnya ini udah saya bersihin, udah saya cuci juga, terus diirisin aja kecil-kecil. Nah, kalau daun bawangnya udah selesai diirisin, tinggal dimasukin aja ke dalam mangkok. Habis itu bakal saya tambahin 1 wadah ayam giling. Bukan 1 wadah sih, tapi 1 plastik kecil yang udah saya bagi-bagi gitu. Nggak mau pakai banyak-banyak juga, takutnya nanti malah ngembang jadi gede banget. Terus untuk bumbu karenya di sini saya nggak pakai semuanya, saya nyoba-nyoba dulu kan ya. Jadi pakainya itu sekitar separuh lebih. Terus saya tambahin gula pasir sedikit, nggak usah banyak-banyak. Ditambahin micin juga sedikit, sama ditambahin kaldu ayam sedikit, nggak usah banyak-banyak. Udah, untuk bumbunya cuman kayak gitu aja. Nah, di sini saya tuh pakainya kulit lumpia. Kalau teman-teman kok nggak punya kulit lumpia, bisa juga ya pakai kulit lumpia yang frozen, kan ada. Oke, untuk apinya ini belum saya nyalain, terus sudah saya kasih tambahan minyak. Ini saya pakainya itu teflon anti lengket dan juga yang bulat biar nanti hasilnya tuh cantik. Untuk kulit lumpianya tinggal ditatain aja kayak gini, nah sampai ketutup. Terus di bagian atasnya juga dikasih kulit lumpia lagi biar nanti tuh nggak bocor. Nah, kalau udah tinggal dimasukin aja untuk adonan martabak yang tadi udah saya racik. Terus di bagian atasnya nggak usah ditutup lagi pakai kulit lumpia, takutnya nanti malah ketebalan untuk kulit lumpianya.
Nah kalau udah kayak gini tinggal dinyalain aja untuk kompornya. Nyalain kompornya itu yang bener-bener kecil banget. Kalau lagi masak martabak telur kayak gini tuh emang harus sabar ya, soalnya kalau nggak sabar tuh nanti malah gosong, di bagian dalamnya tuh nggak mateng. Nah untuk di bagian bawah ini udah setengah mateng, jadi langsung saya bolak-balik aja biar semuanya itu matang merata. Dan ujuk-ujuk untuk martabak telurnya udah mateng aja nih, teman-teman bisa lihat aja kan ya sendiri. Untuk di bagian dalamnya ini juga udah mateng. Kira-kira saya masak martabak telur tuh sekitar di bawah 10 menit sehingga ada 10 menitan. Nah lanjut, ini saya taruh di atasnya apa tuh namanya, kertas nasi, biar nanti tuh minyaknya nempel ya di kertas nasinya. Kertas nasi ataupun kertas minyak lah ya. Oke lanjut, ini tinggal saya irisin aja kayak gini biar mirip kayak yang ada di luar-luar sana. Nah kakak Ale juga udah gak sabar banget pengen nyicipin. Kalau kakak Ale emang suka banget ya sama martabak telur kayak gini. Terus untuk cocolannya saya cuman pakai saus aja. Harusnya mah ada kayak yang di luar-luar sana ya, kayak cocolan yang warna coklat ataupun ada acarnya juga. Tapi berhubung saya tuh mager buat bikinnya, ya udahlah nggak apa-apa ya, pakainya tuh saus aja. Oke lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau masak-masak. Nah masak-masaknya ini tuh beneran simple banget, tapi rasanya itu masya Allah sedap banget. BTW teman-teman juga jangan salvo kalau misalkan waktu saya lagi dubbing ada dengar suaranya kakak Alea, Pak Suami ataupun adik Moren. Ya seperti biasalah kalau misalkan Pak Suami itu lagi libur kerja pasti kayak gini, suara rumah tuh rame banget. Oke lanjut, untuk kompornya tadi udah saya nyalain, jadi biar nanti waktu saya lagi ngiris-ngiris juga sambil ngegoreng biar semuanya itu selesai tepat waktu. Untuk tempenya ini udah saya irisin, terus tinggal dibumbuin aja pakai masako ayam. Kalau misalkan teman-teman mau pakai racik yang tempe itu juga bisa banget. Pokoknya sesuai selera teman-teman aja kalau lagi masak tuh kayak gimana. Kalau saya sukanya itu yang simple-simple, nggak mau yang ribet-ribet. Untuk tempenya tinggal dibalurin aja kayak gini biar nanti tempenya itu ada rasanya, dan ya udah tinggal digoreng aja deh, pakainya itu wajan legendaris. Kalau misalkan lagi ngegoreng tempe ataupun perikanan ataupun apa, saya lebih suka pakai wajan legendaris ataupun wajan yang udah lama saya pakai yang mungkin anti lengket. Jarang banget saya pakai wajan yang bagus-bagus. Soalnya kalau pakai wajan yang bagus-bagus buat ngegoreng-goreng, takutnya itu kan minyaknya nanti tumpah-tumpah ke bawah. Nah, kalau misalkan tumpah-tumpah ke bawah, itu tuh yang menjadikan wajannya itu cepat hitam. Kalau minyak yang udah netes ke bawah tuh biasanya dibersihinnya agak lumayan susah, makanya kalau misalkan lagi ngegoreng sesuatu, saya seringnya itu pakai wajan yang emang udah kurang bagus. Oke lanjut, untuk tempenya udah mateng, jadi langsung saya angkat aja terus saya tiriskan. Nah itu di tungku sebelahnya saya tuh lagi ngerebus percabean, jadi pengen banget bikin sambal rebus. Nah karena tadi minyaknya itu sedikit banget, jadi saya tambahin lagi. Lanjut untuk bebeknya, ini saya tuh beli di amang-amang yang emang jualan bebek ungkep sama ayam ungkep. Untuk harga bebeknya per potong itu 15.000. Nah kemarin saya tuh belinya 2 potong jadi 30.000. Terus untuk ayamnya buat kakak Alea saya cuman beli 1 potong aja, untuk harganya itu 5.000. Jadi total saya beli tuh habis 35 ribuan. Nah kalau misalkan percabeannya udah mateng, nanti lanjut lagi untuk airnya buat ngegoreng, buat ngerebus daun ubi. Untuk daun ubinya saya beli di Amang Sayur, untuk harganya itu 2.000 aja per 1 ikatnya. BTW teman-teman jangan salvok lagi, ini ada kakinya adik Moren. Ya seperti biasalah kalau bundanya itu lagi ngapa-ngapain aja pasti ditemenin sama adik Moren. Untuk masak-masaknya ini tuh habis maghrib. Kalau misalkan masaknya tuh simpel kayak gini, beneran deh saya nggak bohong, 15 menit atau bahkan malah 10 menit juga udah selesai masakan saya. Soalnya kan semuanya emang udah saya siapin dari siang hari. Oke untuk bebeknya ini ujuk-ujuk semuanya udah mateng, jadi langsung saya angkat aja terus saya tiriskan terlebih dahulu. Nah kalau udah nanti tinggal ditaruh di piring aja deh. Untuk daun ubinya juga lagi saya rebus, ngerebusnya nggak usah lama-lama ya, soalnya kalau kelamaan nanti malah penyek. Jadi untuk masakan saya kali ini tuh beneran simple banget ya. Ada bebek goreng buat saya sama Pak Suami, ada ayam goreng buat kakak Alea, terus juga ada sambal rebus, ada tempe goreng, dan juga ada daun ubi rebus. Nah untuk lalapannya itu ada timun. Kondisi dapurnya kayak gini ya, kalau udah selesai masak-masak, alhamdulillah semuanya udah saya lapin lagi, jadi udah kinclong lagi deh untuk dapurnya. Nah ini udah sekitar jam 6:30 malam. Ini jamnya itu emang agak lambat sedikit lah ya. Oke lanjut lagi di keesokan harinya. Di sini satu lagi mau ngejemurin baju. Karena sekarang tuh lagi musim hujan, beneran deh saya nggak bohong. Untuk cucian saya tuh agak lumayan lama banget ya keringnya. Kadang tuh 1 hari setengah ataupun 2 harian baru kering. Soalnya kan ngejemurinnya itu di dalam. Kalau mau ngejemurin di luar pun kayaknya percuma. Soalnya kan di Karawang tuh setiap hari hampir mendung terus.
Nah, tapi kalau lagi musim panas, jangan ditanya deh. Kalau misalkan saya nyuci pagi hari, biasanya nih jam 12 siang juga semua cucian saya udah kering. Nah, kalau misalkan cucian saya udah kering, biasanya langsung saya angkatin, terus saya taruh dulu nih di sepedanya kakak Alea, biar nanti saya tuh inget kalau saya tuh punya setrikaan. Nah, kalau udah semangat, langsung saya setrika, soalnya nggak mau numpuk-numpuk cucian yang udah kering. Kalau ditumpuk-tumpuk, takutnya itu nanti malah mager, soalnya kan nanti malah tambah banyak dan juga tambah menumpuk. Dan ya udah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya, udah mulai bingung juga mau ngomong apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.